Lailatul Qadar itu Ustaz, itu adalah hak setiap umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa BMH TV dimanapun berada, alhamdulillah kita dapat kembali bertemu di saluran yang cerdas menggerakkan. Ramadan telah kita lalui dan kita nikmati. Pada akhirnya kita harus bertemu dengan 10 hari terakhir Ramadan. Tema atau kajian tentang Lailatul Qadar mulai menyeruak ke udara. Namun yang penting kita pahami adalah apa sebenarnya Lailatul Qadar dan bagaimana mendapatkannya. Apakah Lailatul Qadar hanya untuk orang-orang yang iktikaf, ataukah Lailatul Qadar Allah beri kepada siapapun yang memaksimalkan Ramadan ini dengan ibadah yang terbaik, dengan tazkiyah pembersihan hati juga yang terbaik. Telah hadir bersama saya Ustadz Ruhul Muhammad, Imam Masjid Ummul Qura, Pesantren Hidayatullah Depok. Kita langsung sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh, Masya Allah, ini menjelang 10 hari terakhir. Alhamdulillah. Masya Allah, Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Apa sebenarnya Lailatul Qadar ini Ustaz? Dan seperti apa mestinya kita mempersiapkan diri untuk mendapatkannya? Iya. Terkait dengan Lailatul Qadar, saya membaca dulu Ya. Surat Al-Qadar ya, untuk menambah keberkahan kita ya, dan Siap. pemirsa sekalian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Saya baca dulu terjemahnya. 3 ayat dulu ya. Sungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Tahukah kamu apakah Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan, ya kan? Pada malam itu turun para malaikat dan ruh atau Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sampai situ dulu ya. Oke. Jadi Ustadz, saya mau mengaitkan Lailatul Qadar ini dengan satu ayat, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Umat Islam ini disebutkan dalam ayat tersebut adalah sebagai umat terbaik. Kuntum khaira ummat. Kalian adalah umat terbaik. Pertanyaannya yang muncul dari situ adalah bagaimana umat Islam ini menjadi umat terbaik? Salah satu jawabannya adalah lanjutan ayat itu. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu saling beramar ma'ruf dan nahi mungkar, begitu kan. Beda dengan umat-umat terdahulu. Kanu la yatanahuna 'an munkarin. Mereka memang saling amar ma'ruf tapi enggak nahi mungkar. Gitu. Iya, iya. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, bagaimana umat ini bisa menjadi umat terbaik sementara ibadahnya itu kalah dengan Umat terdahulu. umat terdahulu? Mengapa? Karena umat Islam ini paling ya umurnya berapa sih? 60-70 tahun ya kan? Kalau dibandingin sama umat terdahulu, umatnya Nabi Nuh. Nabi Nuh sendiri itu 990 tahun. Ya kan? Ada umatnya 1000 tahun, bahkan 1000 sekian tahun ya kan? Nah, bagaimana kita bisa melampaui takaran pahala ibadah
dari umat-umat terdahulu yang umurnya panjang itu salah satunya adalah yang dengan ini, Ustaz. Jadi Lailatul Qadar ini Allah berikan kepada umat Islam gunanya apa? Agar mereka lebih tinggi, lebih baik daripada umat terdahulu, lebih besar pahalanya daripada umat terdahulu. Bayangkan ya, Lailatul Qadar khairum min alfi syahrin. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau saya hitung sekitar 83 tahunan. Nah, misal begini ya. 83 tahun, 1 tahun kita dapat Lailatul Qadar di tahun pertama. Kalau usia kita setelah kita mengenal Islam itu 20 tahun. Dari kita mengenal Islam sampai mati 20 tahun. Jadi kita kira-kira ibadah kita itu sama dengan berapa? 1660 tahun. Ya. Luar biasa nggak? Padahal usianya cuman katakan ya kita kenal Islam dari usia 20 tahun ya. Kemudian 40. mati di usia misal 40 ya kan. 20 tahun saja. Tapi itu sama dengan ibadah 1600 sekian tahun. Nah, sama dengan usianya Nabi, usia umat Nabi Nuh, nah gitu. Maka dengan ini adalah salah satu pendapat saya, hasil renungan saya sendiri ya. Jadi Lailatul Qadar itu, Ustaz, itu adalah hak setiap umat Islam. Mengapa demikian? Karena dengan Lailatul Qadar itu Allah istimewakan kita. Begitu. Okay. Jadi Lailatul Qadar itu bukan hanya untuk mereka yang mau berangkat ke masjid aja. Itu hak umat Islam. Ya. Siapapun umat Islam itu. Siapapun umat Islam. Nah, jadi Rasulullah itu kan memerintahkan gini. Taharru Lailatul Qadar fi ashril awakhir min Ramadan. Nah, gitu kan. Burulah ya. Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir ya. 10 malam terakhir. Itu artinya apa? Lailatul Qadar itu bisa diraih di malam di apa salah satu dari malam itu. Siapa yang bisa mendapatkannya? Siapapun. Karena itu memang hak umat Islam, ya kan? Ya. Karena sudah Allah janjikan ya. Sudah Allah janjikan. Dan yang namanya lail itu adalah ketika ghurubus syamsi qabla tulu'il fajri. Namanya lail ya kan? Ya. Lail itu yaitu ketika matahari tenggelam sebelum fajar, tapi namanya malam. Maka kita setelah sholat Isya itu sudah malam dulu. Sudah kan? Ya, malam. Setelah maghrib sudah. Nah, makanya di zaman Umar bin Khattab itu disederhanakan waktu sholat tarawehnya itu. Jadi sholat taraweh itu sebelum Umar bin Khattab itu sendiri-sendiri gitu, kadang ada yang jamaah kecil-kecil. Nah, tapi di malam hari, bukan di setelah Isya. Lalu diinisiatifkan oleh Umar bin Khattab bagaimana agar tarawih ini dilakukan setelah salat Isya. Satu imam, jadi bukan banyak imam gitu. Tapi ada nggak semacam kalau orang bilang tuh barokahnya ya. Kalau orang dapat Lailatul Qadar itu ada nggak barokah langsung gitu. Misalnya berupa ya mungkin hari itu dia merasa sesuatu gitu ya, kesan yang tak tergambar. Tapi sebenarnya Lailatul Qadar itu apakah sebatas hanya pada tadi ya fadilah atau keutamaan yang kita disebut orang yang tidak akan tertinggal juga dari ibadah orang umat terdahulu yang umurnya panjang, dalam pengertian setelah dapat Lailatul Qadar tuh menurut ulama ada nggak penjelasan bahwa dia akan menjadi semakin iman, semakin senang sama kebaikan, tidak malas gitu, seperti apa? Ya, sebelum saya menjelaskan itu saya mau lanjutin dulu Ustaz ya. Siap. Ya. Oke. Jadi salah satu metode agar umat Islam ini mendapatkan Lailatul Qadar adalah sholat malam itu tadi. Oke. Nah, dengan sholat tarawih itu tadi. Nah, dikarenakan Umar bin Khattab ini khawatir jika
ada sebagian yang nggak dapat ya kan. Ya mungkin dikumpulkan jadi satu setelah sholat isya langsung ya. Tujuannya agar apa? Agar umat Islam itu ya semuanya berbondong-bondong untuk apa? Mendapatkan Lailatul Qadar. Gitu. Okay. Maksudnya itu ya. Kalau sudah sholat taraweh sudah dapat Lailatul Qadar, sudah. Karena begini Ustadz, kalau kita mengacu pada sebuah konsep bahwa kalau nggak sholat malam, kalau nggak bangun di jam 12 lebih itu nggak dapat Lailatul Qadar. Sebegitu kerasnya Islam gitu ya. Yeah. Dalam konteks ini Islam nggak rahmatil alamin kalau seperti itu kan. Iya, betul. Tapi konsepnya kan nggak kayak gitu. Tidak seperti hadis Nabi, mudah memudahkan ya. Iya, gitu. Yasiru wala tu'asiru gitu ya. Jadi kalau seandainya Nabi dulu mengatakan gini. Carilah Lailatul Qadar, kemudian kamu tinggal di masjid. Kalau kamu nggak tinggal di masjid, kamu nggak dapat. Tidak ada kalimat itu. Kayak gitu. Meskipun Nabi sendiri di masjid. Di masjid. Nah, Nabi ke masjid itu tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan lebih intens, fokus begitu kan. Tapi bukan berarti orang tidak ke masjid ya tidak dapat enggak juga. Kasihan juga dong masinis kereta. Iya. Ya enggak? Iya, pesawat, pilot. Nah, misal kita dari Depok ini mau ke Istiqlal, mau itikaf di sana. Kita naik kereta KRL. Kita enak itikaf di sana. Masinis KRL-nya orang Islam juga. Iya. Waduh, saya nggak bisa dapat Lailatul Qadar ini ya. Saya cuti dulu. Mau cuti ya dipecat lah. Masuk KRL. Akhirnya apa? Dia hanya bisa itikaf itu di mana? Ya, di kamarnya. Begitu kan? Atau di kokpitnya ya. Penjual makanan sahur itu. Gimana dia bisa itikaf di masjid? Dia bisa hidup dari jual makan sahur. Gitu kan. Sementara dia orang Islam. Nah, jadi dalam konteks ini Lailatul Qadar itu, jadi Allah sebutkan lebih baik daripada 1000 bulan, itu tujuannya agar untuk upgrade umat yang umurnya pendek ini menjadi lebih baik daripada umat yang umurnya berpuluh-puluh beribu tahun. Gitu. Seperti itu, Ustaz. Nah, keutamaannya apa? Mendapatkan Lailatul Qadar. Keutamaannya kita menjadi umat terbaik. Pertama itu. Iya, umat terbaik. Salah satu cirinya adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itu umat terbaik di situ. Nah, orang mendapatkan Lailatul Qadar dengan orang yang tidak mendapatkan Lailatul Qadar, bedanya apa? Kira-kira bedanya apa? Ya. Bedanya apa, Ustaz? Iya. Bedanya itu tadi, semangat amar ma'ruf dan nahi mungkarnya itu bisa diukur. Dan misalnya nih, ada orang Islam, ada orang puasa tapi dia nggak sholat taraweh, ya kan? Dia malas sholat begitu. Dia malas sholat terus. Kira-kira dia dapat Lailatul Qadar nggak? Kurang lah. Ya nggak dapat lah. Dan pertanyaan saya, kalau ada orang sholat isya, kemudian sholat taraweh setelah isya, habis itu tidur sampai sahur, dapat Lailatul Qadar? Gimana? Kalau tapi dia taraweh dia. Dapat berarti. Dapat kan? Dapat. Dasarnya apa? Dasarnya malam tadi loh. Iya. Ini salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya. Kalau tentukan Lailatul Qadar nanti turun jam 1. Kata siapa? Iya. Ya enggak? Nanti Lailatul Qadar turun jam 1 di masjid A. Enggak ada gitu. Saya kasihan sekali kalau di masjid, cuma di masjid. Banyak yang enggak dapat. Masya Allah. Karena kan gagal juga konsep kuntum khairu ummah kalau gitu tuh. Kan ditentang juga lah kita. Ini salah satu statement saya saat. Ya. Kalau hasil perenungan. Hasil perenungan saya begitu kan. Gitu. Karena umat Islam ini ya mungkin kita yang di pesantren lah kita melihat
Jamaah bulan Ramadan. Coba antum lihat itu di pertengahan Jakarta. Coba antum lihat di kampung. Oh, luar biasa, Ustaz. Bagaimana tukang semir sepatu, tukang ojol gitu. Luar biasa. Mereka perjuangan di luar masjid itu. Gimana itu? Dasar. Begitu, Ustaz. Ya, betul. Luar biasa. Nah, kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Ya, selain daripada yang tadi itu, Ustaz. Kan kalau dalam Quran itu kan identik bahwa Ramadan itu adalah bulan Quran gitu ya. Nah, itu apakah lebih baik kita kerjakan pada malam harinya saja karena itu Lailatul Qadar sehingga tidak ada siang, mungkin kita bisa fokus ke urusan pekerjaan misalnya kayak gitu. Ya, kecuali yang memang itikaf ya. Nah, itu seperti apa gitu? Apakah memang kita harus fokuskan ibadah pada malam hari pada saat 10 hari terakhir itu? Ya, kita kalau dari situ kita ngikuti Rasulullah, taharru Lailatul Qadar. Ya. Burulah Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir. 10 malam terakhir, bukan 10 malam ya. 10 malam terakhir. Jadi 10 malam itu jangan sampai nggak beribadah, itu aja sebetulnya. Itu intinya ya. Intinya di situ. Jadi artinya siang boleh urusan yang siang lain. terserah mau kemana itu. Ya. Malam ibadah, baca Quran, baca ini. Ya, jadi kita jangan terlalu menyempitkan diri bahwa Lailatul Qadar itu hanya untuk yang beriktikaf di masjid salah sekali. Ya kan? Gimana dengan ibu-ibu? Nah, itu dia. Yang punya anak. Ya. Dapat Lailatul Qadar enggak? Ya. Atau yang silaturahim kan? Silaturahim. Persiapan mudik. Nah. Nggak dapat, dia nggak ke masjid. Oh, kasihan sekali. Iya. Gimana? Iya. Begitu kan? Luar biasa. Menarik, Ustaz. Menarik nggak? Menarik. Dan ini menggembirakan sekali ya. Pemirsa BMH TV, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Lailatul Qadar itu adalah bagaimana kita mengisi malam dengan sebaik-baiknya gitu ya. Ya minimal itu sholat tarawih tadi ya. Sholat tarawih. Minimal sholat tarawih dan kita upayakan itu pada 10 malam terakhir. Dan meskipun Ustadz Ruhul mengatakan bahwa itu sholat tarawih di awal malam, kemudian itu sudah cukup untuk mendapatkan Lailatul Qadar, tidak berarti kita kendor gitu ya. Dalam pengertian ya kalau punya tekad kesempatan untuk bangun malam ya tetap dikerjakan saja tetap dilakukan karena memang Rasulullah juga melakukan itu dan Ustadz Ruhul juga biasa melakukan itu juga karena kami di masjid biasa untuk sama-sama melakukan itu. Tapi secara prinsip Lailatul Qadar itu adalah hak kita, maka ambil, jemput ya, hak umat Islam, jemput, ambil gitu saja dengan ibadah. Caranya dengan ibadah ya. Dari malam itu ibadah aja, ibadah semampunya. Semampunya ya, tarawih saya kira mampu semua ya. Kalau nggak mampu ya kan tarawih kadang ada 20 Ustaz, berat juga ya. Kalau nggak mampu 20 ya 11 ya. Kalau nggak mampu berjamaah ya sendiri. Ya, apa-apa. Intinya dilakukan saja. Intinya dilakukan, jangan nggak dilakukan. Betul. Tetap berdoa di 10 hari terakhir itu. Bisa juga malam-malam sedekah bisa kan? Wow, pasti itu apalagi. Saya nggak bisa taraweh, saya sibuk banget, padat banget kerjaan. Sedekah lah di malam Lailatul Qadar. Luar biasa. Atau ngasih buka puasa santri itu ya, yang biar bisa kuat taraweh misalnya. Dan hikmahnya juga Ustadz. Lailatul Qadar ini dirahasiakan oleh Allah turunnya itu, meskipun ulama kasih bocoran. Kalau Imam Syafi'i itu cenderung kan malam 21 ya kan. Kalau Imam Syazili itu saya baca itu kalau awal puasa itu jatuh di hari Sabtu, ini kan hari Sabtu besoknya. Lailatul Qadar turun di tanggal 23. Misal begitu. Kalau di hari Senin turun tanggal 20, hari Jumat turun tanggal 21, seperti dan seterusnya. Tapi ya lebih dari itu, semangat untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu bukan sekedar satu malam itu aja. Memang semua malam terakhir. Semua malam. Gitu. Kalau kata guru kita Ustaz Abdul Manan, seluruh malam. Dari malam pertama Ramadan sampai malam terakhir. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Ruhul atas tadaburnya surat Al-Qadar. Pemirsa BMH TV, secara prinsip Ramadan adalah bulan untuk kita meningkatkan intensitas ibadah. Maka perintah Nabi, burulah, taharru ya. Taharru
bagaimana kita betul-betul mencari Lailatul Qadar itu. Tidak ada yang tahu kapan persisnya. Ulama memberikan prediksi berdasarkan pengamatan mereka, ilmu mereka, itu juga bisa menjadi acuan, tapi secara prinsip isilah setiap malam sampai kita kemudian oleh Allah diberikan haknya untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Kita jumpa lagi pada tadabbur harian Ramadan yang akan datang. Terima kasih, dukung terus channel BMH TV Cerdas Menggerakkan dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.